warahmatullahi wabarakatuh. Apa nak terdengar dengan ibu? Bapak masih lalok kok. Jauh mungkin ya. Bilang deh ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa anzala kitabahu hudan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, walladzina auhayna ilaika minal kitabi huwal haqq musaddiqan lima yadayhi innallaha bi'ibadihi la khabirum basir. Thumma awrathnal kitabal ladzi istafaina min ibadina wa minhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiq bil khairati bi idznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Shadaqallahu alazim. Pertama sekali kita tentu sebagai hamba Allah yang beriman tidak pernah berhenti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi subuh ini kita telah dibangunkan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tadi malam kita sebetulnya roh kita diambil oleh Allah kepada Nabi. Alhamdulillah dikembalikan lagi masa kita, makanya kita bisa pergi melaksanakan sholat subuh berjamaah ke masjid. Alhamdulillah. Kenapa? Karena Allah memberi kesempatan lagi kepada kita untuk beribadah kepadanya dan kita bisa lagi beramal soleh. Coba kalau kita tadi tidak dikembalikan roh kita oleh Allah SWT, tentunya kita sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah subuh Masjid Raya Hasanuddin, Masjid Jami Raya Hasanuddin Sabihisma Rabbikal A'la. Ya. Ini bisa ibu lebih masa lima ibu sholat ini ibu bapak-bapak. Panjang nomor ibu tuh bapak ibu. Kalau imam macam-macam Sabihisma Rabbikal A'la. Bertasbihlah kamu dengan nama Tuhanmu yang maha tinggi. Itu artinya ibu. Diambil masjid ini dari surat A'la ya Pak ya. Nah itu. Jadi kita disuruh bertasbih terus. Baiklah Pak dan Ibu, pagi ini tiba giliran saya untuk menyampaikan sepatah dua kata tentang nasihat ya Pak ya. Nasihat tentang agama, karena kita selalu watawasau bis sabr watawasau bil haqq. Kita selalu berwasiat berseling memberi nasihat dengan sabar dan sering memberi nasihat dengan kebenaran. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Surat apa itu? Surat Al-Asr. Karena Allah bersumpah di situ Bapak dan Ibu ya. Baiklah Pak dan Ibu, adapun judul pada pagi hari inilah adalah kecintaan yang agung ya.
kecintaan yang agung itu maksudnya kecintaan Allah kepada kita, bagaimana ya. Jadi di sini bagaimana kita bisa meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana kita bisa meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana kita sebagai hamba Allah yang sejati. Itu yang harus kita laksanakan. Bagaimana bisa mengambil supaya Allah itu cinta awak sabun. Anu akhirnya itu disanangi oleh Allah, diridai oleh Allah. Kemudian Allah sayang sama awak, cinta sama kita. Kemudian Allah, kalau Allah reda, tentu Allah itu otomatis sayang kepada awak ibu ya. Awak kerajaan senang Allah. Kau iya kau Allah kan. Jadi apa kau minta kalau Allah lah reda, Allah lah sayang, tentu dia gih dia Allah sama ibu ya. Dia gih dia Allah kalau Allah lah sayang kau, lah cinta kau umatnya kau. Jadi Allah akan ampun minta dia gih dia Allah. Jadi Bapak dan Ibu, tadi surat yang membaca surat Al-Fatir ayat 29 sampai ayat 31 sampai ayat 32. Kecil Allah lah orang-orang yang telah kami wahyukan kepada engkau Muhammad dan kitab ya. Kitab itu Al-Quran. Karena Al-Quran Bapak Ibu namanya ada Al-Quran sejak Bapak. Nama Al-Quran ada Al-Quran, ada Alkitab. Ada empat namanya Bapak dan Ibu Al-Quran. Nah Al-Quran saya ada Alkitab. Kemudian boleh namanya Bapak, itu Bapak dan Ibu. Empat nama Al-Quran kok. Ada ya Tanzil, ada. Nanti ada Pak ya. Ini warna pas itu. Tapi nama Al-Quran di sini adalah Alkitab itu adalah Al-Quran Bapak dan Ibu ya. Kemudian apa kata Allah? Kami wahyukan kepada engkau Muhammad dari kitab Al-Quran itu yaitu benar, yaitu dia benar, tidak ada salahnya warna sebenarnya apa ya. Wal haqqu musaddiqan, yang membenarkan tentang kitab yang telah lalu diturunkan kepada nabi-nabi yang lain. Bapak Ibu ya. Nah, dibenarkan di Al-Quran. Sesungguhnya Allah itu dengan hambanya sungguh mengkhabarkan dan melihat. Jadi apa-apapun wak kerjakan sebagai manusia nanti akan dicaliak balik, dikhabarkan dan awak caliak nanti balik. Maksud itu melihat. Di kaluan balik aku catatan wak aku dicaliak aku tidak luput dari catatan Allah dan Ibu dan Bapak. Jadi apapun yang kita kerjakan itu akan dilihat, akan diliput kembali. Ada siaran ulangnya tiap Ibu, tidak kurang sedikit lah. Kalau kini kita kan ada tuh, ada siaran ulang diliput balik. Tanggal sekian kita itu bisa tonton balik pada Ibu. Allah lebih canggih itu, apanya? Difilmkan nanti balik. Ada videonya balik nanti. Itu insya Allah kan, karena la khabirum bi basir kata Allah. Allah mencalian balik, mengkhabarkan dan mencalian balik kawan. Baik Ibu, itu adalah tentang cara awak meraih kasih Allah, cara kita meraih ridha Allah. Bagaimana kita bisa menjadi hamba yang sejati kepada Allah. Waktu-waktu sejati, berarti murni wak hamba Allah, bagaimana cinta benar kepada Allah juga Bapak dan Ibu. Kemudian Bapak dan Ibu, jadi caranya jika kita menjadi kekasih Allah atau menjadi orang yang dekat dengannya dengan Allah itu Nabi Muhammad itu acara dekat ke Allah itu coba Nabi Ibu ya Bapak caranya aduh cara Nabi lah menjalehan ya kecek Nabi loh Rasul Nabi wa siapa Bapak Nabi Ibu Nabi Muhammad SAW. Kemarin kita sudah memperingati hari kelahirannya Nabi besar Muhammad SAW itu Maulid, artinya kelahiran Ibu ya. Maulid. Asal katanya walada, yuladu. Maulid itu yang dilahirkan. Itu isinya isi maf'ul yang dilahirkan. Kalau walada melahirkan, yulidu
sedang melahirkan, itu isim maf'ul yang dilahirkan adalah itu namanya maulid dalam bahasa Arab ya. Jadi kadang orang mengetes kau maulid gitu kan, itu salah waktu tafsirkan. Maulid itu adalah kelahiran ya. Jadi jangan nggak salah sapi Pak ya, kadang diplesetkan Bapak dan Ibu maulid itu makan saja kan, nah itu maaf ya pada Ibu dia Pak ya diplesetkan kadang nggak ngerti katanya, itu adalah memperingati hari kelahiran Nabi. Kemudian Bapak dan Ibu, apa kata Nabi SAW? Jadi Allah membagi dua ya, Allah membagi dua Allah itu ada orang namanya muqtasid, dibagi dua dia Allah di manusia umat Allah ada yang dibagi dua dia Allah. Muqtasid itu bahasa Arab itu ya. Apa arti muqtasid itu? Yaitu orang yang sedang-sedang saja beramal beribadat punya, sedang-sedang saja. Dan kerajaan itu sekarang tidak ada tambahan. Misalnya wajib sholat nanti itu saya sholat sunat tidak ada, pun tidak ada. Puasa pas wajib saya sholat sunat tidak ada. Padahal itu yang sunat itu menambah amal kita yang wajib. Kenapa? Karena yang wajib itu entah pula sempurna lewat lakukan pada ibu. Entah tu sempurna lewat sholat waktu kurang khusyuknya, kurang bacaannya, kurang itunya sedunya, kurang tamadinahnya. Antara barang nilai soal ibadah waktu wajib tu. Cukup itu salah. Nah lain tak, sunat tak. Nah itu yang pertama namanya orang dalam muqtasid. Apa nama Pak dan Ibu? Muqtasid. Cukup apa yang diperintah Allah itu salah wajib saya. Nah gitu. Kemudian yang kedua adalah as-sabiqul bil khairat. Nah, yaitu orang-orang yang segera berbuat kebajikan. Apa sih kebajikan kebaikan di kerajaan dia? Itu namanya adalah as-sabiqul bil khairat. Sabiqu itu dahulu dia capeknya mengerjakan tu. Sabiqu capek mengerjakannya. Enggak malih-malih gitu. Karena dia tahu itu perintah Allah. Dapat kasih sayang Allah awak duit. Kecil orang awak kalau disuruh lepai nama berikutnya. Orang disayang itu kalau disuruh dia lepai ya. Itu ngerja orang capek kaki ringan tangan. Enggak capek tangan dengan kaki apa dia ibu ya. Nah kan gitu. Jadi semua bapak tahu itu ada dikaitkan dengan agama orang dulu pada itu. Capek kaki ringan. Alun disuruh lepai. Sayang orang kawan. Kan tidak Pak dan Ibu. Aku disuruh kalau di toko meja di toko saya alu dia mengarik leh. Lalu mengaran dia kecil tak. Dulu mak berang sama je paek mari toko aku begini jangan disuruh no jo apa ibu ya. Itu situ punya dasar orang tua dulu coba dan Ibu. Jadi namanya asabiqul bil khairah. Bersegera untuk berbuat kebaikan. Nah, capeknya mengerjakan yang elok-elok tu. Nah, itu namanya. Jadi maka Nabi membagi dua, yaitu muqtasid satu, orang sedang sama itu nya. Nah, kata Nabi. Yang kedua adalah bersegera berbuat kebaikan. Namun, sebabnya ada diskusi Bapak Ibu, diskusi ya. Diskusi itu adalah perkataan Allah Azza wa Jalla disampaikan lewat ilham ke Nabi, mimpi ke Nabi, kemudian Nabi mengatakan dengan bahasa Nabi. Itu diskusi. Beda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran itu kalamullah yang disampaikan dari Jibril ke Nabi Muhammad. Pas seperti itu diturunkan, tak kurang, tak lebih dari huruf dan pengertiannya. Tapi kalau diskusi perkataan Allah itu pada Ibu, tapi disampaikan lewat ilham ke Nabi. Nabi menyampaikan ke umat-umat Allah. Itu mutawatir ya Ibu ya. Nah, itu namanya hadis qudsi ya. Apa kata Nabi? Kata Allah. Jadi Allah berfirman, atau diskusi kepada Ibu, bukan ayat. Allah berfirman. Dalam hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Abu Hurairah disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda. Rasulullah bersabda, kemudian Allah SWT berfirman. Nah, kata Nabi, kecek Nabi lo ikut, tapi Allah mengecekan kecekan Nabi. Itu namanya hadis qudsi ya, qudsi. Apa kata Nabi? Kata Allah, man adali waliyan faqad barazani bil muharabati wa ma taqarraba ilayya abdi
bi ahabba mimma aftaratuhu alaihi wa la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa iza ahbabtuhu kuntu sam'ahu allazi yasma'u bihi wa basarahu allazi yunsirahu bihi wa yadahu allati yabtisu biha wa rijlahu allazi yamshi biha wa la in sa'alani la a'tiyannahu wa la in ista'adzani la u'idzanna. Nah, itu kecil Nabi. Itu ibu arti tadi itu. Nama baca bapak ni tahu tadi. Kan orang Arab tahu pak pada ibu ya. Karena orang Arab harus terjemahkan pak dan ibu ya. Itu gunung mana ibu ya. Kalau orang Arab mana tahu tadi itu artinya. Ini orang Arab. Awak orang Arab tahu kecil Arab tahu ibu ya. Jadi baiklah ambo artian pak dan ibu ni. Dengar ya. Ini mendengar pak dan ibu. Nah, nanti mendengar sibuk terpahlui ibu ya. Apa kata Allah? Siapa yang memusuhi kekasihku? Kata Allah. Kekasih Allah itu termasuk Rasulullah ya. Kekasihku. Maka dia telah menyatakan perang denganku. Jadi yang memusuhi Allah, memusuhi Nabi itu berarti perang dengan Allah. Allah ucap ibu dalam diskusi ya. Jadi awak musuhi Nabi, benci ke Nabi. Itu berarti benci ke Allah, benci ke Nabi. Awak parang Nabi. Orang membunuh Nabi berarti membunuh Allah. Parang dengan Allah. Ya. Kemudian tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang paling dicintainya daripada yang telah aku wajibkan kepadanya. Nanti buat ibu ya. Allah itu kecil Allah lah. Apa tadi? Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku. Berarti dekat kepada ibu ya, beramal Rasulullah ibu ya. Denganku sesuatu yang paling dicintainya. Awak berserakah dengan apa yang cintai ibu ya. Cinta segalanya kepada Allah kepada yang lain. Azan tangan awak tinggal kerja awak. Kan cinta kerja ibu ya, awak tinggal. Berarti awak cinta kepada Allah. Hayya 'alas shalah. Mari salat cepat. Capek orang azan tu. Awak tinggal kerja awak apapun. Kalau di kantor-kantor ibu, waktu kami kuliah di ibu ya dulu, kalau orang azan tuh dosen tuh diam dulu, dengar azan, jangan dilanjut. Nak boleh cerita dulu, diam dulu, sampai selesai azan. Kalau awak apa nih ibu? Tetap yo kok mau campur, kok mau nak talai itu, berhenti kegiatan buat sebuah dulu. Buat jangan azan tuh, buat jawab azan tuh. Ibu pak ya, ibu. Ini paham ibu bapak. Itu kecil Allah tu ya. Jadi kena cinta kepada Allah itu. Jadi yang telah diwajibkan kepadanya. Dan tidak henti-hentinya hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang sunnah. Hambaku tu yang dicintai Allah ini tu nak perang keranti mengajar yang sunnah bukan wajib siapa dan ibu. Yang sunnah, ya. Di sholat sunnah, bisa azan orang, ada kesempatan sholat sunnah, kita sholat sunnah ya bu ya. Karena Tuhan awak seorang bu ya. Allah cinta awak, sayang Allah. Kalau Allah cinta awak tentu aku minta akan jadi Allah bu ya. Kemudian aku mendekatkan dirinya kepadaku, kata Allah kan? Ku dekatkan dirinya kepadaku. Tidak kira Allah awak kedek. Kalau dak Allah awak bu ya. Anta jadi kepadaku dengan sesuatu yang sunnah. Aku mencintai dan jika aku telah mencintainya, kalau Allah sudah mencintai hambanya, maka aku jadikan pendengaran ya, pendengarannya yang dengannya dia mendengar. Jadi dia kira telinga pendengaran Allah mendengar gitu. Kalau Allah mencintai awak, tak kaji itu orang macam orang kaji dulu ya, orang ada kaji aja capek. Tasyir Allah ini udah kayak orang capek, ibu ya. Dan kemudian penglihatannya yang didengarnya, ia melihat ya tadi pendengaran bu ya. Penglihatannya dengannya dia melihat. Ada kasih mata ada Allah bu. Kalau cinta Allah pasti macam dia bermanfaat buat dia. Itu kecil Allah ibu ya. Dan
tangannya yang dengannya dia menampar. Menampar aku jahit lah. Maksudnya degi tangan di Allah. Awak pagunuan tangan awak kepada ibu untuk berusaha. Bisa kue awak kata kok ke ladang, ke sawah, mangasah kalau awak mencuci saja. Itu adalah kecuali di pegunungan tangan oleh hambanya itu. Kalau Allah sayang awak, dimanfaatkan sadonya kata tubuh kepada Allah. Bermanfaat adalah semuanya jadi ibadah. Dan kakinya yang dengannya dia berjalan. Dia kaki berjalan itu ada ibu. Ada kaki kan nak mau pegang masih kan aku bunuh kaki ada ibu. Lagi tangan dia kaki. Awak maleh kalau lawan ibu ya. Berjalan tak balik kaki melangkah untuk menuju ke baitan. Ada pengajian taklim, ada 5 majelis ilmu. Awak capek pergi ke situ. Itu dicintai oleh Allah kepada ibu. Di masa pada ibu ada itu yang untuk kebaikan, itu perintah Allah sebetulnya di karajon dek hamba. Jadi Allah cinta kepada ibu. Jika dia meminta kepadaku, kata Allah, ayat kata itu hamba tadi, kalau dia meminta kepadaku, aku akan memenuhi permintaannya. Dia Allah minta, karena Allah sayang. Awak dah kasih Allah cinta Allah kepada ibu ya. Awak cinta Allah kepada itu. Kemudian pasti akan penuhi kata Allah permintaannya. Dan jika dia meminta perlindungan kepadaku, pasti aku akan melindunginya. Kadang akan canggih ibu ya, minta perlindungan Allah. Karena ciptaan Allah tuh yang diwakilkan itu adalah ciptaan Allah. Awak ciptaan Allah, makhluk Allah minta ke Allah, ya Allah. Bisa awak takut yo itu dari mau ya awak takut. Ya Allah, itu dah makhluk engkau itu. Harimau itu makhlukmu ya Allah, aku makhlukmu. Kalau nasibku tentangku, ya mati wa tanganmu. Tapi kau nak selamatkan aku ya Allah. Sesama makhluk jadi tak jadi. Itu pernah kejadian begitu Pak Nabi. Lari harimau itu. Jadi awak mencintai awak cari cara mencintai Allah. Jadi ada Cik Nabi ada orang sedang muktasid namanya Pak Nabi ya. Wajib salah nah. Adoleh beserkan dia ada berapa pada ke biru. Kamu banyaknya pendengar mah. Ada sunat. Sunat malah sunat saja. Nah sunat pun nak mengerti ya Pak Ibu. Nah khitan dan sunat itu berbeda pada ibu-ibu. Khitan itu perintah juga harus khitan. Laki-laki pula itu harus khitan benar. Tidak kalau Islam belum mati ya Pak Ibu ya. Orang kalau masuk Islamnya yang dari non Islam atau yang dari kafir ke masuk Islam itu kalau laki-laki dia harus dikhitan dulu pada ibu. Dikhitan dulu. Bahasa awalnya disunat ya. Disunat ya. Nah itu ibu. Itu ada. Kami ada kejadian itu Bu. Kami tahu Bu ya. Nah. Jadi seorang pula sama ya suami yang bapak ibu. Jadi kawin dia orang Islam. Nah, kemudian dia masuk Islam. Ada basuhnya, basuh naik dulu apa dikhitan dulu. Disuruh juga sunat harus. Karena sesuatu ada kebaikan itu Bu. Kalau nak sunat banyak penyakit situ Bu bapak. Banyak penyakit. Laki Bu ya. Nah, jadi disunat dulu. Itu memang cerita tentang agama itu betul-betul pada hal yang kecil tapi itu penting laksana ibu ya. Nah, itu ibu. Jadi jangan dipelesetkan bahasa agama itu bolok-olok ya. Jangan dibolok agama, bolok-olok agama itu. Jadi apa bahasa itu ya mari wa karajuan yang diperintahkan Allah itu. Jadi kata Nabi, kata Rasulullah, yang paling penting dalam agama Islam adalah hadis ini banyak menjelaskan tentang istilah wali ya. Jadi hadis tadi itu tentang wali. Apa tuh wali itu? Wali itu adalah kekasih Allah. Kalau ada Allah, apa yang dikerjakan disuruh Allah karajon, apa yang dilarangnya angel itu mudah-mudahan menjadi wali Allah Ibu ya. Itu adalah orang yang dekat kepada Allah. Itu wali Allah. Kekasih Allah. Lainnya kita kok sadar menjadi kekasih Allah kepada ibu. Itu syarat dari ibu bapak karajonlah apa yang diperintahkan Allah dan jauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, "Manahaitukum fajtanibuhu
Wa ma amartukum fa'tu minhu, kata Nabi. Artinya saya, apa-apa yang dilarang kamu, kata Nabi, jauhi. Dan tadi kerajaan jauhi. Mandaknya isi Nabi lihat. Wa ma amartukum fa'tu minhu. Kalau apa yang diperintahkan kerajuan, insyaallah. Mastata'tum, menurut kesanggupan kita dan kerajaan wajib itu pada ibu. Contoh, salat awak nak tahu tak ada, boleh duduk. Tak bisa duduk awak sakit. Anda bisa duduk, boleh tidur. Anak bisa tidur. Kira-kira mata saya tak bisa. Ini adalah salat. Itulah yang tetap ada salat sebenarnya. Jadi salatlah kamu sebelum kamu disolatkan oleh Tuhan. Awak dah pernah solat dalam hati satu ulang saja itu. Berarti cara wallahu a'lam ya bisa. Jadi itulah. Jadi kata Ibnu Taimiyah itu mereka bergembira buat kita. Dua golongan tadi kedua-duanya masuk surga katanya. Kata ulama Ibnu Taimiyah. Ya, masuk surga kedua-duanya. Kemudian apa kata orang yang mengatakan sunnah-sunnah itu, jadi Nabi mengatakan surat Al-Fatir ayat 32 yang baca tadi Pak Ibu ya. Apa artinya? Tsumma awrasnal kitabal ladzi astafaina min ibadina ya. Kemudian kitab tadi ayat pertama baca tadi Allah menurunkan kitab kepada Rasulullah, yaitu membenarkan kitab sebelumnya, dan itu Allah mengabarkan apa yang kita kerjakan ya wali calik. Kemudian ayat yang 32-nya apa kata Allah? Summa aurasna kitabal ladzi astafaina min ibadina. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Jadi kepada hamba yang jadi hamba Bu yang taat ya, yang selalu berbuat baik ya. Lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri. Dengar Ibu ya. Di antara mereka ada yang menganiaya diri sendiri. Zalim ke diri surang. Nah, Ibu ya. Diri sendiri, dan di antara mereka ada yang pertengahan. Di Al-Qur'an ada yang pertengahan, dan di antara mereka ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan. Itulah tadi as-sabiquna bil khairat. Tadi yang sedang tadi itu adalah al-muqtasid. Ada di tengah-tengah. Di tengah ada pertengahan katanya kata Allah. Yaitu ada pula yang lebih dahulu buat baik dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang amat besar. Di selalunya karunia apa? Jadi sekarang Bapak dan Ibu, kecelakaan ketiga, apa tuh orang yang sedang-sedang tadi itu? Artinya itu sempat ambo cari di Quran di tafsir ngajar Ibu ya. Yaitu kalau yang sedang-sedang itu orang yang sama banyak amal kebaikannya dengan keburukannya. Itu sedang-sedang. Sama banyak amal baik dengan amal keburukannya. Sama banyak. Tapi kalau yang pertengahan tuh yang sama banyak. Yang pertengahan itu adalah sama banyak amal baiknya dengan amal baiknya. Tapi kalau amal yang pertama tadi, yaitu yang merugi yang diri sendiri kata Allah itu banyak keburukannya dari kebaikannya. Itu berarti merugi diri sendiri ya, menanya diri sendiri. Itu Allah katakan ya. Kemudian yang ketiga adalah orang yang terlebih dahulu berbuat kebaikan ya. Al-sabiquna bil khairat. Itu bagi tiga kata Allah siko. Jadi kalau Ibu Taimiyah bacakan digolongkan itu masuk surga sadonya. Sadonya umatku asal iman masuk surga. Tapi tentu pakai syarat pada ibunya. Kalau yang segera berbuat baik tadi itu langsung surga. Yang itu tidak ada sakit, tidak ada maksiat, tidak ada sakit maksiatnya, tapi banyak kebaikan. Kan ada kata Allah dalam surah Al-Qaryah, wa amma man taqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Adapun orang yang berat timbangannya kebaikannya, maka dia dapat kehidupan yang diridhai Allah. Itulah maksud surga. Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Itu surat Al-Qaryah pada Ibu ya. Jadi itu masuk ikut di jalan
disebutkan di surat tadi itu, orang yang sedang-sedang tadi itu bare amal keburukannya daripada yang baik. Kemudian yang sedang-sedang sama balik amal baik dengan amal buruk. Yang mendahului berbuat baik itu banyak amal kebaikannya, seketik amal buruknya. Maka siapa yang berat timbangannya atau kebaikan, maka dia dapat kehidupan jamin dari Allah. Kemudian siapa yang ringan timbangannya, kebaikannya, maka dia masuk neraka. Tahukah kamu, kata Allah, apa itu neraka hawiyah itu? Narun hamiyah, api yang bernyala-nyala. Jadi Bapak dan Ibu, kedua-duanya kecil bentuknya itu masuk surga, kesadonya golong. Tentu ada syaratnya. Kalau ada dosa, masuk dulu dibakar dosa tadi di neraka Bapak dan Ibu. Masuk surga juga, tapi para tahu memang tak tahu. Dibakar dulu dosa itu, Nabi dosa baru masuk surga. Lain tak ada Bapak dan Ibu. Jadi itu. Karena itu harus sampai but pokok sampai ujung juga ya. Itu lebih but sadonya masuk sarugo, tapi tentu dengan syarat masuk neraka dulu sabanta. Paling kalau kita tinggal pilih mau yang mutasid, mau yang sedang-sedang, mau yang pertengahan, atau mau yang segera berbuat baik. Tinggal pilih pilihan sama kita semua. Mudah-mudahan kepada Ibu yang sampaikan pilihan tergantung jawab. Gue masuk neraka mau baik mau buruk, kan kita yang memilih kepada Ibu ya. Pilih jawab Ibu, tak pilih pasal. Cuma orang hanya menyampaikan. Nabi Muhammad hanya menyampaikan, termasuk ulama-ulama hanya menyampaikan kepada Ibu ya. Mudah-mudahan disampaikan kepada Ibu ada manfaatnya buat kita, terutama yang menyampaikan, dan kepada kita semua bermanfaat dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup dengan